Baik, terima kasih. Boleh kita beri aplaus yang paling meriah untuk MC kita yang luar biasa, Ibu Yanti Nur, Ruby Manager Indonesia. Baik Bapak Ibu, sebelum saya mulai, saya ingin memastikan dulu apakah suara saya terdengar dengan jelas dari tempat Bapak Ibu sekalian. Silahkan direspon dengan chat atau dengan memberikan kode pada layar Anda masing-masing. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu? Baik. Ya, Alhamdulillah, perkenalkan nama saya Muhammad Yusuf Hakim. Malam hari ini mewakili perusahaan dan juga orang yang mengundang Anda, saya ingin berbagi informasi dengan Bapak Ibu sekalian tentang sebuah peluang usaha yang boleh jadi ini dapat mengubah kehidupan Bapak Ibu sekalian dalam kurun waktu 2-4 tahun ke depan. Saya ingin mengawali presentasi saya malam hari ini dengan sebuah pertanyaan. Apa prioritas utama Anda? Semua orang tentu punya yang namanya rencana masa depan, betul? Nah, dari sekian banyak rencana masa depan, tentu ada satu yang sifatnya sangat mendesak, yang harus segera kita wujudkan dalam waktu dekat. Inilah yang saya maksud dengan prioritas utama. Dari semua teman yang saya tanya tentang apa yang menjadi prioritas utama mereka, setidaknya ada 10 jawaban teratas yang saya dapatkan dari mereka. Di antaranya ada yang ingin memiliki usaha sendiri, ada yang ingin membahagiakan orang tua, ada yang ingin memiliki rumah dan mobil baru karena saat ini mereka masih ngontrak dan belum punya kendaraan. Ada yang ingin menunaikan ibadah ke tanah suci, ada yang ingin mencapai kebebasan waktu dan finansial. Bapak Ibu, mungkin kita sering menjumpai di luar sana ada orang yang secara finansial mereka cukup mapan, uangnya banyak. Tapi sayang sekali mereka tidak punya waktu luang yang cukup untuk bisa menikmati apa yang mereka sudah dapatkan dari segi finansial. Artinya mereka terlalu sibuk Bapak Ibu, sampai-sampai tidak punya waktu untuk bisa menikmati uangnya. Nah, sementara di sisi lain ada juga orang punya waktu luang banyak. Namun sayang sekali mereka tidak punya finansial yang cukup untuk bisa mengisi waktu luang mereka dengan hal-hal yang menyenangkan bersama dengan orang-orang yang mereka cintai. Jadi, memiliki atau mencapai kebebasan waktu dan finansial di saat yang bersamaan, tentu ini merupakan impian dari banyak orang. Artinya, kita punya waktu untuk bisa menikmati uang kita, dan kita juga punya uang untuk bisa menikmati waktu kita. Ada juga yang hobinya traveling Bapak Ibu. Jadi saat ini mereka sedang bekerja keras mengumpulkan uang untuk bisa jalan-jalan ke luar negeri. Ada yang fokus pada pendidikan, ada yang fokus pada pengembangan diri, ada yang ingin aktif pada kegiatan-kegiatan sosial. Nah, ada juga sebagian orang yang saat ini sedang bekerja keras untuk bisa terbebas dari utang. Saya tidak tahu apa yang menjadi prioritas utama Bapak Ibu sekalian. Tapi saya yakin bahwa setiap orang pasti punya yang namanya rencana masa depan. Dan dari sekian banyak rencana masa depan, tentu ada satu yang sifatnya sangat mendesak, dan itulah yang dinamakan prioritas utama. Taruhlah misalnya kita ambil satu contoh Bapak Ibu. Yang menjadi prioritas utama kita saat ini, katakanlah adalah sebuah rumah. Rumah yang standar, yang layak huni. Ya, kira-kira harganya kalau di Kota Makassar itu sekitar 1 miliar. Saya tidak tahu kalau di kota lain, mungkin kurang lebih sama. Nah, pertanyaannya kemudian adalah bagaimana caranya Anda bisa memiliki rumah senilai 1 miliar? Mungkin banyak orang akan menempuh jalan pintas, yaitu dengan cara mengambil kredit pemilikan rumah atau KPR. Sekilas ini merupakan solusi. Padahal sebenarnya ini adalah masalah. Kenapa saya katakan masalah Bapak Ibu? Karena pada saat kita mengambil KPR, itu pada hakikatnya kita sedang berhutang. Dan karena kita berhutang, maka akan muncul masalah baru, yaitu betul, pusing memikirkan cicilan. Untung baik kalau cicilannya cicilan biasa. Mungkin masalahnya tidak terlalu besar. Namun akan menjadi masalah yang sangat besar ketika cicilan itu masuk dalam unsur riba. Bapak Ibu tahu apa itu riba?
Riba ini Bapak Ibu dalam ajaran agama Islam adalah sesuatu yang diharamkan. Dan sebenarnya bukan cuma Islam saja, tapi semua agama itu pada dasarnya menentang konsep riba ini. Kenapa? Karena memang konsepnya sangat tidak fair, sangat tidak adil. Bayangkan, kita berhutang. Pada saat kita mau membayar, itu kita kena bunga. Kita terlambat sedikit membayar, kita kena denda. Giliran kita punya uang, kita mau lunasi lebih cepat, kita kena yang namanya penalti. Jadi memang konsepnya sangat tidak fair, sangat tidak adil. Makanya semua agama itu pada dasarnya menentang konsep riba ini. Lalu Pak, bagaimana caranya saya bisa memiliki rumah tanpa harus terlibat dalam hutang riba? Nah, banyak orang akan menempuh cara seperti yang dilakukan orang banyak pada umumnya di luar sana. Inilah yang sering disebut dengan istilah paradigma umum. Kenapa dikatakan paradigma umum? Karena inilah yang umumnya dilakukan orang banyak. Nah, polanya seperti apa? Polanya adalah kita bekerja untuk mendapatkan penghasilan, kemudian sebagian dari penghasilan yang kita dapatkan itu kita tabung untuk mewujudkan apa yang menjadi prioritas utama kita. Katakan dalam hal ini adalah rumah. Berapa Pak yang harus saya tabung? Ya, terserah Bapak Ibu, mau seberapa besar rumah yang Anda inginkan, dan mau seberapa lama Anda menabungnya. Katakanlah kita ambil satu contoh, misalnya kita menabungnya itu 1 juta per bulan. Kalau kita nabungnya 1 juta per bulan, maka dalam setahun kita bisa mengumpulkan 12 juta. Setelah 20 tahun, kita bisa mengumpulkan 240 juta. Pak, 240 juta ini masih terlalu sedikit, Pak. Belum cukup untuk membeli sebuah rumah. Ya sudah, Bapak Ibu, kalau begitu nominalnya kita tambah lagi. Kalau tadi kita nabungnya 1 juta per bulan, sekarang kita tambah jadi 5 juta per bulan. Kalau kita nabungnya 5 juta per bulan, maka dalam setahun kita bisa mengumpulkan 60 juta. Setelah 20 tahun, kita bisa mengumpulkan 1,2 miliar. 1,2 miliar ini, Bapak Ibu, ya standar lah. Kita sudah bisa memiliki rumah yang standar, yang layak huni. Betul? Itu dengan catatan bahwa harga rumah 20 tahun yang akan datang tidak naik. Mungkin kira-kira? Sepertinya kemungkinan itu sangat kecil. Kenapa saya katakan demikian? Coba kita bisa lihat. Setiap akhir pekan itu biasanya ada iklan properti di televisi. Nah, di akhir iklan itu seringkali ditutup dengan kalimat yang bunyinya seperti ini. Hari Senin, harga naik. Nah, 20 tahun yang akan datang, kira-kira berapa kali hari Senin yang harus kita lewati? Artinya, Bapak Ibu, berapa kali kenaikan harga yang mesti kita lalui? Nah, ini belum lagi ditambah bahwa selama 20 tahun kita harus terus bekerja, tidak boleh libur, dan tidak boleh sakit. Sedangkan tabungan kita juga tidak boleh ditarik. Bisa kira-kira? Saya terus terang Bapak Ibu angkat tangan di sini. Saya tidak sanggup. Saya tanya sama teman-teman saya, jawabannya sama. Mereka juga angkat tangan, tidak sanggup. Saya tanya tetangga saya, jawabannya pun sama. Mereka juga angkat tangan, tidak sanggup. Kenapa? Karena memang kemampuan menabung orang Indonesia itu rata-rata bertahan hanya 1 tahun. Begitu datang Idul Fitri, selesai Bapak Ibu, tabungannya kembali bersih, sebersih hatinya. Saya tidak tahu kalau misalnya ada di antara Bapak Ibu sekalian yang ikut Zoom meeting kita pada malam hari ini yang bisa menabung dengan nominal yang saya sebutkan tadi secara disiplin selama 20 tahun tanpa ditarik. Atau kalaupun harus ditarik, maka nominalnya kita naikkan lagi. Kalau tadi kita nabungnya 5 juta per bulan, sekarang kita tambah jadi 10 juta. Sehingga kalaupun harus ditarik, kita masih punya simpanan di bulan tersebut. Pertanyaannya sekarang, berapa tabungan Anda? Ini tidak perlu dijawab. Ya, cukup direnungkan saja. Baik Bapak Ibu, kira-kira cara ini bisa tidak kita pakai untuk mewujudkan
prioritas utama dalam hidup kita? Nah, sepertinya tidak yakin. Kalau begitu, cara ini sepertinya gagal, Bapak Ibu. Nah, terus bagaimana, Pak? Tenang, Bapak Ibu, kita masih punya cara yang lain. Ini yang sering disebut dengan istilah paradigma sukses. Dikatakan paradigma sukses karena inilah yang dilakukan oleh orang-orang sukses atau orang-orang kaya di luar sana dalam membangun kekayaan mereka. Jadi Bapak Ibu, orang-orang sukses atau orang-orang kaya itu mereka memilih membangun aset dibanding menabung untuk mewujudkan apa yang menjadi rencana masa depan mereka. Kenapa? Karena memang aset ini perputarannya lebih cepat. Nah, aset ini keuntungannya besar. Tapi jangan lupa modalnya juga besar dan memiliki resiko yang juga besar. Nah, yang mana Pak yang maksud dengan aset? Ada banyak Bapak Ibu. Contohnya adalah properti, ini aset. Misalnya kita bangun ruko, kemudian kita sewakan, atau kita bangun hotel, kemudian kita komersilkan, atau kita punya lahan kelapa sawit, katakanlah 1.000 hektar. Nah, ini semua adalah aset Bapak Ibu. Potensi keuntungannya besar, tapi juga resikonya besar dan butuh modal yang besar. Nah, biasanya orang-orang kaya untuk mendapatkan modal yang besar, mereka menggadaikan sertifikatnya. Pak, bagaimana kalau saya tidak punya sertifikat? Nah, itu masalahnya Bapak Ibu. Ya, baik Bapak Ibu. Sekarang saya tanya lagi, kira-kira bisa tidak cara yang kedua ini kita pakai untuk mewujudkan apa yang menjadi prioritas utama dalam kehidupan kita? Bisa? Bisa Bapak Ibu, asal kita punya modal yang besar. Pertanyaan kemudian, punya tidak kita modal yang besar itu? Nah, baik, sepertinya sama dengan jawaban yang tadi ya. Tidak yakin juga. Nah, Bapak Ibu, malam hari ini saya ingin berbagi dengan Bapak Ibu semua bahwa kita masih punya satu cara yang lain di mana kita bisa mewujudkan apa yang menjadi rencana masa depan kita atau apa yang menjadi prioritas utama dalam kehidupan kita dengan modal yang kecil. Potensi keuntungannya besar, boleh dibilang tidak ada risikonya, dan ini bisa meraih impian dengan lebih cepat. Dan ini sudah disinggung oleh Bapak Robert T. Kiyosaki dalam buku beliau berjudul Cash Flow Quadrant. Robert T. Kiyosaki ini adalah gurunya orang-orang kaya di dunia. Jadi orang-orang kaya dunia itu berguru kepada beliau. Nah, beliau menyebutkan dalam buku beliau ini bahwa ada satu cara di mana kita bisa membangun aset dengan modal kecil, potensi keuntungannya besar, tidak berisiko, dan ini bisa meraih impian kita dengan lebih cepat. Dan cara itu Bapak Ibu adalah dengan Anda menjalankan bisnis dengan konsep network marketing. Dan senang sekali Bapak Ibu, malam hari ini saya ingin berbagi dengan Bapak Ibu sekalian tentang salah satu perusahaan network marketing yang ada di Indonesia, yaitu PT Renner Inti Internasional. Baik, PT Renner Inti Internasional ini adalah perusahaan network marketing karya anak bangsa yang sudah memiliki legalitas lengkap, sudah mengantongi SIUP-L atau Surat Izin Usaha Penjualan Langsung dari Kementerian Perdagangan, dan juga sudah terdaftar sebagai anggota pada Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia atau APLI. APLI ini Bapak Ibu adalah wadah tempat berhimpunnya semua perusahaan network marketing yang resmi yang ada di Indonesia. Dan kita bangga sekali karena perusahaan kita sudah terdaftar sebagai anggota pada asosiasi ini. Nah, baik Bapak Ibu, biasanya kalau kita ingin membangun aset atau kita ingin memulai sebuah usaha, kita butuh modal yang besar. Karena kita ingin menyiapkan produknya, kita ingin melakukan riset, kita harus mengurus perizinan, kita harus mengurus pergudangan, mengurus stoknya, mengurus gaji admin, pengadaan kantor, dan sebagainya. Nah, di Renner Bapak Ibu, semua itu tidak perlu. Kenapa? Karena semuanya sudah disiapkan oleh perusahaan. Jadi Renner ini menyiapkan produk, dia yang melakukan riset, dia yang mengurus perizinan, dia yang mengurus stok, pergudangan, admin, pengadaan kantor, karyawan, website, sekolah bisnis, dan lain-lain. Maka ketika kita memilih Renner sebagai tempat kita untuk membangun aset,
sekali lagi kita tidak butuh modal yang besar. Kenapa? Karena semuanya sudah disiapkan oleh perusahaan. Baik, apa saja produk-produk yang ditawarkan oleh PT Renner ini? Ada banyak Bapak Ibu, diantaranya ada yang namanya pupuk paten. Apa itu pupuk paten, Pak? Pupuk paten adalah pupuk organik teknologi nano yang merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh ahli pertanian selama lebih dari 13 tahun. Dan paten ini merupakan pelopor pupuk organik teknologi nano dengan kemasan saset. Ini ada beberapa keunggulan dan cara kerja paten. Pertama, dia menggunakan teknologi nano. Jadi molekulnya itu sangat-sangat kecil. Nutrisi dalam paten merupakan makanan siap saji, sehingga ini bisa langsung diserap, baik itu melalui akar, melalui batang, melalui daun, buah maupun bunga, tanpa perlu melewati atau melalui proses fotosintesis. Sistem penyerapannya juga lebih cepat. Dapat menyimpan unsur hara dalam jaringan tanaman, sehingga unsur haranya tidak menguap dan juga tidak hilang. Mengandung unsur hara lengkap yang dibutuhkan oleh tanaman. Paten ini juga berfungsi sebagai katalisator yang berfungsi untuk mempercepat penyaluran unsur hara, baik yang ada pada alam maupun yang ada pada tanaman, sebagai energi pertumbuhan dan juga pembuahan. Ramah lingkungan, kemudian praktis Bapak Ibu. Kalau dulu para petani kita itu harus menggotong berkarung-karung pupuk untuk bisa menyuburkan lahan mereka, sekarang tidak perlu lagi Bapak Ibu. Cukup dikantongi saja. Nanti di lokasi baru diaplikasikan. Nah, praktisnya lagi karena paten ini bisa juga dipakai bersama dengan pupuk kimia dan juga pestisida dalam wadah yang sama tanpa perlu dipisah. Multifungsi. Selain untuk semua jenis tanaman, paten ini juga cocok untuk tambak, baik itu untuk ikan maupun untuk udang, mulai dari masa pembibitan sampai masa panen. Baik Bapak Ibu, ini adalah legalitas dari pupuk paten. Jadi pupuk paten ini sudah terdaftar dan mendapatkan izin dari Kementerian Pertanian sebagai pupuk organik yang diproduksi dan didistribusikan oleh PT Renner Inti Internasional. Berikut ada manfaat dari paten. Pertama, dia meningkatkan hasil dan kualitas produksi, mempercepat masa panen, merangsang pembuahan di luar musim, meringankan biaya produksi, memperbaiki kualitas tanah, semakin lama dipakai semakin subur. Kemudian memperkuat daya tahan tanaman terhadap cuaca ekstrim. Selain paten, kita juga punya paten imun. Paten imun ini Bapak Ibu manfaatnya adalah untuk meningkatkan imunitas tanaman terhadap bakteri, virus, dan jamur. Kemudian dia juga meningkatkan kinerja paten 10 kali lipat. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Tadi kita sudah baca sendiri bagaimana manfaat dari pupuk paten. Nah, dipadukan dengan paten imun, itu kinerja paten bisa meningkat sampai 10 kali lipat. Menghemat fungisida sampai 100%, menghemat pestisida sampai 80%, dan juga ini bisa menghemat pemakaian pupuk kimia 80 bahkan sampai 100%. Nah, kemudian ada yang namanya paten gold Bapak Ibu. Ini salah satu produk terbaru kita. Paten gold ini manfaatnya hampir sama dengan pupuk paten, cuma ini lebih spesial untuk tanaman jangka panjang seperti kelapa sawit, karet, tebu, dan juga tanaman jangka panjang lainnya. Baik, selain produk-produk pertanian, kita juga punya produk kesehatan. Di antaranya yang pertama ada namanya Fibra. Fibra ini adalah minuman serbuk rasa apel yang berfungsi untuk melakukan detoksifikasi zat berbahaya yang ada dalam usus. Jadi Bapak Ibu, mungkin kita pernah mendengar informasi di luar sana mengatakan bahwa 90% penyakit abad ini itu berasal dari usus yang bermasalah. Betul? Nah, usus yang bermasalah ini berasal dari makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Atau boleh jadi juga datang dari polusi udara. Nah, fibra ini, dia manfaatnya adalah mengeluarkan atau mendetoksifikasi racun-racun yang mengendap dalam usus kita yang menjadi sumber penyakit tadi. Sehingga kalau kita rutin konsumsi fibra, insya Allah kita akan terhindar dari penyakit-penyakit yang berbahaya. Kemudian ini ada beberapa manfaat dari fibra.
ya, termasuk adalah sebagai prebiotik dan juga untuk meningkatkan jumlah probiotik atau bakteri baik. Nah, produk kita selanjutnya ada yang namanya Colpro. Colpro ini Bapak Ibu adalah kolostrum murni yang merupakan makanan terlengkap di dunia. Manfaat Colpro ini sebagai sumber protein dan kalsium mulai dari bayi sampai lansia dan juga meningkatkan imunitas atau daya tahan tubuh kita. Nah, berikutnya ini ada yang namanya Refit. Ini salah satu produk kita dan ini salah satu produk ajaib Bapak Ibu. Kenapa saya katakan produk ajaib? Karena produk ini lain yang minum, lain juga yang rasakan khasiatnya. Maksudnya gimana Pak? Nah, Refit ini diminum oleh suami, dirasakan khasiatnya oleh para istri. Sampai di sini paham kan? Ya, baik Bapak Ibu, ini adalah beberapa manfaat dari Refit, diantaranya membuat ereksi lebih kuat dan tahan lama, menambah stamina dan vitalitas pria, menambah gairah seksual, meningkatkan kejantanan pria, meningkatkan sirkulasi darah, meningkatkan kesuburan, dan juga untuk meningkatkan daya tahan tubuh serta berfungsi sebagai antioksidan. Baik Bapak Ibu, ini adalah produk-produk dari Renner. Ada paten imun, paten gold, Colpro, Fibra, dan juga Refit. Dan Bapak Ibu, semua produk kita harganya sama, Rp200.000 per boxnya. Dan yang paling penting bahwa semua produk kita ini sudah mengantongi legalitas. Mulai dari Badan POM, sudah mendapatkan sertifikasi halal, sudah mendapatkan sertifikasi ISO, GMP, dan juga HACCP sebagai jaminan kualitas mutu. Nah, selain menawarkan produk-produk yang berkualitas, Renner ini juga menawarkan peluang kepada kita untuk bermitra dan membangun aset. Nah, mungkin yang bertanya, Pak, bagaimana caranya bermitra dan membangun aset di Renner? Caranya sangat sederhana, Bapak Ibu. Anda cukup belanja produk senilai Rp3 juta dan Anda akan mendapatkan produk sebanyak 15 box, dan saat ini masih ada promo, Anda juga akan mendapatkan 3 box free. Jadi Bapak Ibu, Anda belanja Rp3 juta, Anda mendapatkan produk senilai Rp3.600.000. Anda baru belanja Bapak Ibu, Anda sudah untung. Nah, selain itu Anda juga sudah langsung mendapatkan hak usaha atau hak untuk menjalankan bisnisnya. Dan menariknya lagi, karena hak usaha ini bisa diwariskan. Ini adalah beberapa jenis bonus yang dapat Anda nikmati nantinya ketika Anda memutuskan untuk bermitra dan membangun aset bersama kami di Renner. Ada bonus berupa uang cash, ada berupa motor, kendaraan, kemudian ada mobil, ada Pajero, jalan-jalan ke luar negeri, ada juga rumah dan royalti, dan bonus-bonus yang lainnya. Baik, mungkin ada yang bertanya, Pak, dari mana perusahaan mendapatkan uang sedemikian besar untuk membayar bonus para membernya? Di sini saya ingin memperlihatkan Bapak Ibu seperti apa sebenarnya konsep bisnis konvensional yang kita kenal di luar sana dengan konsep bisnis yang ada di Renner. Jadi di bisnis konvensional Bapak Ibu, sebuah produk atau sebuah barang dari pabrik untuk sampai ke tangan konsumen itu harus melalui beberapa pos distribusi. Jadi tidak bisa dari pabrik langsung ke konsumen. Dia harus melalui beberapa jalur distribusi. Dari pabrik ke distributor, distributor turun ke agen, agen ke grosir, grosir ke pengecer, pengecer baru ke tangan konsumen. Sebuah produk yang dipasarkan dengan konsep konvensional untuk bisa dikenal oleh konsumen, maka perusahaan itu harus mengeluarkan budget khusus lagi untuk biaya iklan atau promosi. Katakanlah Bapak Ibu, masing-masing dari pos distribusi ini mengambil selisih 10% saja sebagai biaya operasional dan juga untuk keuntungan mereka. Katakanlah 10% saja, walaupun terkadang kita dapati di luar sana itu ada yang sampai 20, bahkan ada yang sampai 30% selisihnya. Tapi taruhlah kita pukul rata masing-masing 10% saja. Kalau itu yang terjadi Bapak Ibu, maka sebuah produk yang dipasarkan dengan konsep konvensional dari pabrik sampai ke tangan konsumen itu sudah mengalami lonjakan sebanyak 60% selisih harganya. Nah, pos-pos distribusi inilah yang dipangkas di Renner Bapak Ibu. Jadi di Renner
sebuah produk dari pabrik itu langsung ke tangan konsumen yang juga merangkap sebagai distributor. Atau mungkin dalam istilah kita sekarang yang sering kita dengar di luar sana itu adalah konsumen cerdas. Nah, selisih 60% yang di konvensional tadi dibagi ke setiap pos distribusi, di Renner inilah yang dijadikan bonus untuk para membernya. Inilah yang dijadikan 7 macam bonus. Ada yang namanya bonus referensi atau bonus sponsor, kemudian ada bonus level, ada bonus pasangan RO, bonus unilevel, ada reward berulang, ada reward prestasi, plus royalti, Bapak Ibu. Baik, ya, kita akan bahas satu persatu secara singkat. Yang pertama ada yang namanya bonus referensi. Tadi Anda sudah belanja 3 juta rupiah. Anda pakai produknya, Anda rasakan manfaatnya. Kemudian karena Anda sudah rasakan manfaatnya, Anda cerita sama teman Anda. Katakanlah namanya si A. Si A tertarik, dia juga belanja ke perusahaan. Maka pada saat si A belanja ke perusahaan, perusahaan akan memberikan bonus referensi kepada Anda sebesar Rp300.000. Anda cerita lagi sama teman Anda yang lain, katakanlah si B. Si B pun tertarik, kembali Anda akan mendapatkan bonus referensi dari perusahaan sebesar Rp300.000. Anda cerita lagi sama teman Anda yang ketiga, katakanlah si C. Bapak Ibu, di sini sistem kita itu mengunci hanya 2 jalur distribusi saja. Sehingga begitu Anda mendapatkan orang yang ketiga selain 2 orang pertama tadi, Anda tidak diperkenankan membuka jalur distribusi ketiga, tapi Anda harus tempatkan di bawah 2 orang yang pertama, ya, A dan B. Katakanlah di sini Anda tempatkan di bawahnya si A. Tetapi Bapak Ibu, meskipun Anda tempatkan di bawah si A, karena Anda yang mereferensikan, maka Anda lah yang berhak untuk mendapatkan bonus referensinya sebesar Rp300.000. Anda cerita lagi sama teman Anda yang lain, katakanlah si D, maka kembali perusahaan akan memberikan Anda bonus referensi sebesar Rp300.000. Begitu seterusnya Bapak Ibu. Dan bonus referensi ini tidak ada batasannya. Artinya Anda boleh mereferensikan bisnis ini sebanyak-banyaknya. Baik, kita lanjut ke bonus yang kedua. Ada yang namanya bonus level. Bonus level ini Bapak Ibu adalah bonus yang Anda dapatkan setiap terjadi pasangan di level baru Anda. Katakanlah di sini tadi Anda sudah mengajak si A dan si B. Si A dan si B ini adalah level pertama Anda. Maka di sini Anda berhak mendapatkan bonus level dari perusahaan. Berapa, Pak? Besarnya adalah Rp500.000. Di bawahnya si A dan si B ada lagi si C dan si D. C dan D ini adalah level kedua Anda. Maka di sini Anda kembali berhak mendapatkan bonus level sebesar Rp500.000. Di bawah si C dan si D ada lagi E dan F. E dan F ini adalah level ketiga Anda. Maka di sini Anda kembali berhak mendapatkan bonus level sebesar Rp500.000. Begitu seterusnya. Mungkin ada yang bertanya, Pak, sampai level keberapa saya bisa menikmati bonus level ini? Kabar baiknya Bapak Ibu, bonus level ini kedalamannya tidak terbatas. Artinya mau sampai level keberapa pun, mau level ke 100, mau level ke 1000, pokoknya setiap terjadi pasangan di level baru Anda berhak mendapatkan bonus level sebesar Rp500.000. Yang ketiga, ada yang namanya bonus pasangan. Bedanya bonus pasangan dengan bonus level tadi, kalau bonus level itu harus sejajar di level yang sama, kalau bonus pasangan tidak mesti. Ya, kita bisa lihat dalam gambar ini, katakanlah di tim kiri Anda ada A, C, dan E, kemudian di tim kanan Anda ada B, D, dan F yang komposisinya berbeda. Nah, ini mereka semua berpasangan Bapak Ibu. Jadi A dan B ini berpasangan. Anda mendapatkan bonus pasangan di sini sebesar Rp50.000. C dan D pun berpasangan, Anda kembali mendapatkan bonus pasangan Rp50.000. E dan F pun berpasangan, Anda berhak mendapatkan juga bonus pasangan Rp50.000. Katakanlah misalnya si F ini jaringannya berkembang, ada G, H, dan I.
Pertanyaannya, apakah di sini Anda mendapatkan bonus pasangan? Jawabannya belum, Bapak Ibu. Kenapa? Karena Anda belum memiliki pasangan untuk mereka di tim kiri Anda. Tapi begitu nanti muncul orang baru di tim kiri Anda, katakanlah si J, maka si J ini berpasangan dengan si G. Dan kembali Anda berhak mendapatkan bonus pasangan sebesar Rp50.000. Baik, Bapak Ibu, coba kita perhatikan di gambar ini. Di tim kiri Anda ada 4 orang. Di tim kanan Anda ada 6 orang. Pertanyaannya, di sini ada berapa pasangan? Betul, Bapak Ibu, di sini ada 4 pasang. Jadi, H dan I ini statusnya menunggu sampai dia mempunyai pasangan di tim kiri Anda. Dan potensi bonus pasangan ini adalah Rp3 juta per hari atau Rp90 juta per bulan, Bapak Ibu. Mungkin masih ada yang bingung. Baik, di sini saya akan perlihatkan contohnya. Katakanlah kita ini mereferensikan 2 orang. Berapa bonus yang akan Anda terima? Nah, kita hitung sama-sama. Di sini ada A dan B, berarti ada 2 orang. Sponsor berarti 2 kali 300.000 sama dengan Rp600.000. A dan B ini adalah level pertama Anda. Maka di sini Anda berhak mendapatkan bonus level sebesar Rp500.000. A dan B ini juga berpasangan. Maka di sini Anda juga berhak mendapatkan bonus pasangan sebesar Rp50.000. Jadi Bapak Ibu, di Renner dengan mengajak 2 orang saja, Anda sudah berhak mendapatkan bonus sebesar Rp1.150.000, Bapak Ibu. Pak, ini kapan masuk ke rekening saya? Bapak Ibu, ini ditransfer harian. Hari ini transaksi, besok akan ditransfer masuk ke rekening Bapak Ibu. Tanpa perlu diklaim, tanpa perlu di-withdraw, Bapak Ibu. Baik, kita lanjut. Bonus yang keempat, ada yang namanya bonus pasangan RO. Apa itu RO, Pak? RO ini adalah repeat order atau belanja ulang. Tadi Bapak Ibu sudah belanja di awal. Anda sudah pakai produknya habis, Anda butuh lagi. Maka Anda belanja RO namanya, atau belanja ulang. Menariknya Bapak Ibu, setiap Anda melakukan belanja RO, dan tim bisnis Anda juga melakukan hal yang sama, maka Anda berhak mendapatkan bonus pasangan dari setiap pembelanjaan RO tim bisnis Anda, yaitu 1 pasang sama dengan Rp50.000. Jadi kalau misalnya 10 pasang, ya kita kalikan 10, 500.000. Kalau 100 pasang berarti 5 juta dan seterusnya. Nah, potensi bonus pasangan RO ini adalah Rp500 juta per hari atau 15 miliar per bulan, Bapak Ibu. Kita lanjut lagi, yang kelima ada yang namanya bonus unilevel. Nah, bonus unilevel ini Anda dapatkan dari belanja RO tim bisnis Anda. Dan ini berlaku sampai generasi ke-12 Anda. Katakanlah misalnya, ini asumsi terjadi kelipatan 4 dari setiap generasi Anda. Maka jumlah yang akan Anda terima bonusnya kira-kira seperti ini. Jadi di generasi pertama Anda ada 40.000, kemudian di generasi kedua Anda ada 160.000, dan seterusnya Bapak Ibu, sampai generasi ke-12 Anda. Anda bisa lihat sendiri nominalnya, luar biasa. Nah, Pak, yang mana yang dikatakan atau yang dimaksud dengan generasi pertama? Orang yang Anda ajak langsung itu adalah generasi pertama Anda. Nah, ketika orang yang Anda ajak ini mengajak lagi orang lain, maka orang lain yang diajak ini adalah generasi kedua Anda atau cucu Anda. Dan bonus unilevel ini Anda bisa nikmati sampai generasi ke-12 Anda, Bapak. Baik, kita lanjut. Ini yang keenam, ada yang namanya reward berulang, Bapak Ibu. Yang mana Pak yang maksud dengan reward berulang? Baik, Bapak Ibu, pada saat Anda melakukan belanja RO, kemudian tim bisnis Anda juga melakukan hal yang sama, maka setiap pembelanjaan itu ada poinnya, Bapak Ibu. Ya, ada 1 poin. Nah, poin ini diakumulasi, Bapak Ibu, dan akumulasinya tanpa batas waktu. Sehingga begitu mencapai angka 100 di kiri dan 100 di kanan, Anda akan mendapatkan bonus, ya, reward berulang berupa uang tunai sebesar Rp25 juta. Pak, kenapa dikatakan berulang? Nah, Bapak Ibu, dikatakan berulang
Karena setiap terjadi kelipatan 100 di kiri dan 100 lagi di kanan, maka Anda kembali berhak mendapatkan uang tunai sebesar 25 juta rupiah. Jadi katakanlah misalnya Bapak Ibu, bulan ini Anda 4 kali tembus kualifikasi 100 kiri 100 kanan, maka Anda mendapatkan reward berulang ini 4 kali 25 juta rupiah. Bagaimana Pak kalau misalnya bulan depan saya tembus lagi? Ya Anda dapat lagi reward berulangnya Bapak Ibu. Dan reward berulang ini Bapak Ibu, sekali lagi akumulasinya tanpa batas waktu. Berikutnya yang ketujuh, ada yang namanya reward prestasi. Reward prestasi ini Bapak Ibu diberikan kepada member yang berhasil membangun tim bisnisnya. Nah, bedanya reward prestasi dengan reward berulang tadi, kalau reward berulang itu poinnya didapat dari belanja RO tim bisnis Anda. Nah, kalau reward prestasi ini selain dari belanja RO, ini juga didapatkan dari belanja pertama Bapak Ibu atau belanja hak usaha. Jadi sama poinnya juga akumulasi tanpa batas waktu. Begitu mencapai 50 di tim kiri Anda dan 50 di tim kanan Anda, maka Anda berhak mendapatkan reward motor senilai 15 juta rupiah. Akumulasi ini terus berlanjut Bapak Ibu, dan ini tidak dimulai dari nol lagi, tapi terus berlanjut 51, 52, 53, dan seterusnya. Begitu mencapai angka 200 di kiri dan 200 di kanan, Anda berhak mendapatkan reward berikutnya berupa produk senilai 20 juta rupiah. Berlanjut lagi Bapak Ibu, 201, 202, dan seterusnya, mencapai angka 400 di kiri, 400 di kanan, Anda berhak mendapatkan reward berupa mobil senilai 150 juta rupiah. Akumulasi lagi, 401, 402, 403, dan seterusnya. Begitu mencapai angka 1000 di kiri dan 1000 di kanan, Anda berhak mendapatkan mobil senilai 250 juta rupiah. Ini akumulasi lagi Bapak Ibu. Terus berlanjut, 1001, 1002, 1003, dan seterusnya. Begitu mencapai angka 2.500 di kiri, 2.500 di kanan, Anda berhak mendapatkan Pajero senilai 500 juta rupiah. Pak, saya sudah punya Pajero, Pak. Ya sudah, kalau begitu berarti bisa buat beli rumah. Nah, tapi Pak, ini untuk rumah belum cukup. Nah, kalau begitu Anda sabar sedikit Bapak Ibu. Kenapa? Karena ini tidak berhenti Bapak Ibu rewardnya, ya. Tapi nanti Anda akan mendapatkan lagi setiap terjadi kelipatan 2.500 di kiri, 2.500 di kanan, Anda juga berhak mendapatkan uang cash senilai 500 juta rupiah. Oke Bapak Ibu, tadi di reward Pajero ya. Selain Anda mendapatkan Pajero, Anda juga sudah berhak mendapatkan royalti 3% dari total omset perusahaan Bapak Ibu. Luar biasa. Jadi ini royaltinya ketika Anda mendapatkan Pajero 500 juta. Nah, kemudian setiap terjadi kelipatan 2.500 di kiri, 2.500 di kanan, Anda kembali mendapatkan uang cash senilai 500 juta rupiah. Jadi kalau misalnya Anda 10 kali tembus 2.500, Anda mendapatkan 10 kali 500 juta atau 5 miliar Bapak Ibu. Insya Allah dengan dana 5 miliar, Anda sudah bisa memilih rumah seperti apa yang Anda ingin miliki. Baik Bapak Ibu, mungkin ada yang bilang seperti ini, Pak, angka 2.500 itu bukan angka yang kecil Pak. Betul Bapak Ibu, itu kalau kita kerjakan seorang diri. Di sini saya ingin menunjukkan bagaimana yang namanya kekuatan duplikasi. Katakanlah, di bulan pertama kita menjalankan bisnis ini. Anda hanya mendapatkan 2 orang saja, satu di kiri dan satu di kanan. Kemudian masing-masing dari orang yang Anda ajak ini juga mengajak 2 orang yang lain. Maka di bulan kedua Anda akan mendapatkan 2 orang, di bulan ketiga Anda mendapatkan 4 orang di tim bisnis Anda, dan begitu seterusnya sampai nanti akan kita lihat di bulan ke-12 total orang yang bergabung di tim bisnis Anda adalah 4.095 orang Bapak Ibu. Kalau angka ini kita bawa dalam konsep bisnis kita tadi,
maka kita sudah bisa memiliki semua reward yang ada di Renner Bapak Ibu, dan juga sudah bisa menikmati reward berulang secara berulang-ulang Bapak Ibu. Luar biasa. Baik. Baik Bapak Ibu. Mungkin ada yang bertanya, Pak, apakah sudah ada orang yang berhasil di bisnis ini? Sudah ada beberapa orang Bapak Ibu. Dan mereka berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Ada seorang ibu rumah tangga, ada seorang PNS, ada seorang penjahit, ada petani, ada mahasiswa, ada pengusaha, dan berbagai macam latar belakang lainnya. Kok bisa, Pak? Mereka semua sukses menjalankan bisnis ini. Tentu saja Bapak Ibu semuanya bisa menjalankan bisnis ini karena di sini kita punya sekolah bisnis yang namanya Renner Academy. Jadi Renner Academy ini memberikan strategi bisnis, memberikan mentoring langkah kerja, menyediakan alat bantu bisnis, menyediakan pelatihan, dan juga menyediakan komunitas positif. Jadi, sekali lagi, apapun latar belakang Anda bisa menjalankan bisnis ini. Maka kalau di antara Bapak Ibu sekarang ada yang berkata seperti ini, Pak, saya tertarik sekali dengan bisnis ini, tapi saya masih bingung bagaimana caranya saya memulai bisnis ini. Sekali lagi Bapak Ibu, Anda tidak perlu khawatir, karena kita punya sekolah bisnis yang siap untuk membimbing Bapak Ibu sekalian. Dan sekolah bisnis kita ini sudah terbukti berhasil mengantarkan para member Renner mendapatkan semua reward yang ada di perusahaan ini. Baik Bapak Ibu, dalam kesempatan ini saya juga ingin sharing dengan Bapak Ibu sekalian. Ini ada sebuah buku yang berjudul The Other 8 Hours, 8 jam lainnya, karangan dari Robert Pagliarini. Dalam buku ini beliau mengatakan bahwa semua manusia dalam kesehariannya itu memiliki jatah waktu yang sama, yaitu 24 jam. Betul? Tidak ada yang kurang, tidak ada yang lebih. Sepakat ya? Nah, yang membedakan hanyalah bagaimana kita membaginya. Masih dalam buku yang sama, beliau mengatakan bahwa aktivitas keseharian manusia pada umumnya dalam setiap hari itu bisa kita bagi dalam tiga hal, dan masing-masing durasinya itu kurang lebih sama, masing-masing durasinya kurang lebih 8 jam. 8 jam untuk bekerja, 8 jam untuk tidur, dan 8 jam waktu luang. 8 jam untuk bekerja dan 8 jam waktu tidur, ini fungsinya adalah untuk bisa bertahan hidup. Sementara 8 jam waktu luang ini fungsinya adalah untuk bisa mengubah hidup. Jadi Bapak Ibu, mau seperti apa kehidupan kita di masa depan, itu tergantung bagaimana cara kita mengisi 8 jam waktu luang kita setiap harinya. Di sini Bapak Ibu, saya tidak ingin mengganggu 8 jam waktu tidur Anda. Saya juga tidak ingin mengambil 8 jam waktu kerja Anda. Saya cuma ingin mengajak, mari sama-sama kita manfaatkan. Ada 8 jam waktu luang kita setiap hari. Tidak usah 8 jam, cukup 2-4 jam saja setiap hari secara konsisten kita isi untuk membangun aset di Renner Bapak Ibu. Kenapa? Karena ada yang namanya hukum investasi. Apa yang kita investasikan hari ini, itu akan kita tuai dalam jumlah yang lebih besar di masa yang akan datang. Artinya Bapak Ibu, kalau hari ini kita berani menginvestasikan waktu kita untuk membangun aset di Renner, maka insya Allah di masa depan kita akan mendapatkan kebebasan waktu yang jauh lebih besar. Bapak Ibu. Baik, selanjutnya ini juga ada yang namanya garis hidup 70 tahun atau solusi penggaris $1. Ini saya kutip dari buku Beach Money, karangan Jordan Adler. Ya, dalam buku ini beliau mengatakan, asumsi umur manusia adalah 70 tahun. Sekali lagi asumsi, karena yang namanya umur itu tidak ada yang tahu. Umur rahasia Tuhan. Ya, sekali lagi asumsi umur manusia adalah 70 tahun. Kalau umur manusia adalah 70 tahun, maka sepanjang hidupnya itu manusia akan melewati 3 fase kehidupan. Yang pertama ada yang namanya masa belajar. Ini 0 sampai 20 tahun. 21 tahun sampai 60 tahun ini adalah masa bekerja. Kurang lebih 40 tahun. Nah, 61 tahun ke atas itu adalah masa pensiun. Baik Bapak Ibu, apa salahnya di masa-masa kita aktif bekerja?
ya ini kurang lebih 40 tahun, kan itu ada 8 jam setiap hari waktu luang kita. Apa salahnya kita gunakan waktu luang itu? Tidak usahlah 8 jam sekali lagi, cukup 2-4 jam saja secara konsisten setiap hari kita gunakan untuk membangun aset selama 2-4 tahun saja Bapak Ibu. Kalau itu kita lakukan, maka insya Allah kita bisa pensiun lebih cepat. Inilah yang dimaksud dengan kerja sekali menikmati selamanya. Baik Bapak Ibu, sebelum saya menutup sesi kita malam hari ini, saya juga ingin sharing dengan Bapak Ibu. Ini berdasarkan pengalaman kami semua yang menjalankan bisnis ini. Jadi biasanya kita akan temukan ada statement-statement di lapangan yang mengatakan seperti ini. Bisnis ini hanya menguntungkan mereka yang di atas. Betul atau tidak? Baik. Nah, saya ingin sharing pengalaman saya Bapak Ibu. Saya pernah ketemu dengan teman saya. Saya sharing peluang bisnis ini. Nah, begitu selesai teman saya ini bertanya, "Pak, kalau saya gabung di bisnis ini, berarti saya gabung di tim Anda?" Saya bilang, "Betul." Terus dia tanya lagi Bapak Ibu, "Di atas Anda ada orang tidak?" Saya bilang, "Ada." Yaitu upline saya yang memperkenalkan bisnis ini kepada saya. Ya, kurang lebih gambarnya seperti ini. Terus dia tanya lagi Bapak Ibu, "Di atasnya upline Anda ada orang tidak?" Saya bilang, "Ada." Yaitu upline-nya, upline saya. Dia tanya lagi dengan pertanyaan sama, dan saya pun menjawab dengan jawaban yang sama. Jadi kurang lebih seperti ini. Nah, dalam hati Bapak Ibu saya senang karena teman saya ini sudah mengerti, sudah paham dengan konsep bisnis yang saya sharingkan. Tapi akhirnya teman saya bilang begini, "Pak, kalau memang seperti itu, saya tidak jadi gabung." Loh, kenapa Pak? Ternyata dia bilang seperti ini, "Kalau saya gabung, saya menguntungkan Anda, karena saya bergabung di tim Anda. Oke, itu tidak masalah, karena kita teman dekat. Tapi saya menguntungkan orang di atas Anda yang saya tidak kenal siapa dia, itu yang saya tidak bisa terima." Jadi ternyata alasannya sangat sederhana. Dia tidak mau menguntungkan orang lain yang dia tidak kenal. Dan karena itulah dia kemudian memutuskan untuk tidak bergabung di bisnis ini. Ya tidak ada masalah Bapak Ibu, karena memang tidak ada paksaan dalam berbisnis, betul? Cuma saya bertanya lagi sama teman saya ini, "Pak, kalau boleh tahu, Anda sekarang usahanya apa?" Dia bilang, "Saya saat ini punya toko konveksi. Ya, jadi saya ini jahit baju sendiri, saya jual-jual sendiri, saya untung sendiri. Saya tidak menguntungkan orang lain, apalagi yang saya tidak kenal." Kemudian saya tanya, "Kainnya ambil dari mana?" Dia bilang, "Kalau kain saya ambil dari toko kain. Dan itu toko kain punya saudara saya. Tidak ada masalah. Saya menguntungkan saudara saya, tidak ada masalah. Saya tidak keberatan." Saya kejar lagi Bapak Ibu. "Kira-kira Pak, toko kain itu ngambil kain dari mana?" Dia bilang, "Kalau itu dia ngambilnya dari agen kain." Saya tanya, "Bapak kenal tidak dengan agen kain?" "Ya tidak." Berarti Bapak sudah menguntungkan orang lain yang Anda tidak kenal. Tidak berhenti di sini Bapak Ibu, saya kejar lagi. "Kira-kira Pak, agen kain ini ngambilnya dari mana?" "Dari pabrik kain." "Berarti Anda sudah menguntungkan juga pabrik kain." "Pabrik kain ini ngambil dari pabrik benang. Pabrik benang ngambil bahan dari petani kapas. Petani kapas punya keuntungan, dia pakai buat beli televisi. Berarti Anda sudah menguntungkan lagi toko televisi. Toko televisi ngambilnya dari agen televisi. Agen televisi ngambil dari pabrik televisi. Pabrik televisi punya karyawan, keuntungannya dia pakai untuk membayar gaji karyawannya. Nah, karyawan di pabrik televisi ini tentu dia butuh pakaian. Karena dia butuh pakaian, dia datanglah ke toko konveksi Anda. Jadi Bapak Ibu, intinya adalah simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Tidak ada manusia yang hidup yang tidak menguntungkan manusia lainnya. Kita baru lahir saja, itu kita sudah menguntungkan orang lain. Kita sudah menguntungkan bidan, kita menguntungkan perawat, kita menguntungkan rumah sakit, menguntungkan penjual popok, dan sebagainya. Betul?
Nah, kita meninggal pun, itu kita masih menguntungkan orang lain. Kita menguntungkan penggali kubur, kita menguntungkan penjual kapur barus, penjual kain kafan, dan seterusnya. Jadi intinya Bapak Ibu, simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Bahwa ketika Anda bergabung di bisnis ini, Anda menguntungkan orang yang mereferensikan bisnis ini. Itu memang betul adanya. Tapi Anda juga tidak bisa menutup mata bahwa Anda pun mendapatkan keuntungan yang tidak kalah dahsyatnya. Anda mendapatkan produk-produk yang berkualitas dan Anda juga mendapatkan peluang usaha yang boleh jadi ini bisa mengubah kehidupan Anda dalam kurun waktu 2 sampai 4 tahun ke depan. Jadi sekali lagi simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Berikutnya Bapak Ibu, saya juga pernah sharing bisnis ini sama teman saya yang lainnya, kemudian begitu selesai, teman saya bilang seperti ini, "Oh, ini MLM." Saya bilang, "Betul Pak, ini memang MLM." Nah, dia bilang, "Kalau MLM, tidaklah Pak, saya trauma dengan bisnis yang seperti ini." Saya tanya, "Kenapa bisa trauma Pak?" Dia bilang, "Saya pernah Pak, ikut bisnis yang semacam ini, ya, semacam ini, selama 6 bulan. Tapi apa Pak? Saya hanya mendapatkan 5 juta rupiah saja." Saya coba cari tahu Bapak Ibu. Saya tanya sama beliau, "Pak, kalau boleh tahu, selama 6 bulan Anda menjalankan bisnis yang seperti ini dulu, kira-kira berapa lama durasi jam kerja Anda setiap harinya?" Ya dia bilang, "Ya kalau dalam sehari, ya tidak tentu. Ini kan part-time, bisa dikerjakan paruh waktu, ya suka-suka saya. Kalau saya punya waktu saya kerjakan, kalau tidak punya waktu ya saya tidak kerjakan." Oke lah, kalau dalam sehari Anda tidak tahu kurang lebih berapa lama, dalam sepekan kurang lebih berapa lama Pak? Saya tanya seperti itu. Dia bilang, kalau dalam sepekan ya adalah mungkin 3 sampai 5 jam. Oke, kita ambil yang paling banyak saja, katakanlah 5 jam. Berarti kalau dalam sepekan dia mengerjakan 5 jam, dalam 1 bulan itu ada 4 pekan. Berarti 5 kali 4 sama dengan 20 jam. Betul? Nah, 20 jam dalam sebulan. Karena dia ngakunya menjalankan ini selama 6 bulan, berarti 6 kali 20 jam sama dengan 120 jam. Karena teman saya ini juga adalah orang kantoran, maka saya tanya sama beliau, "Pak, kalau boleh tahu, pada saat Anda bekerja di kantoran, itu durasinya berapa jam Pak dalam sehari?" Dia bilang, "Ya sekitar 8 jam lah, dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore." Oke, berarti Bapak Ibu, ya kita bisa lihat hitungannya di sini. Kalau 120 jam ini dibagi 8, maka angka yang muncul adalah 15 hari. Jadi sebenarnya teman saya ini menjalankan bisnis ini bukan 6 bulan, tapi dia baru menjalankan selama 15 hari Bapak Ibu. Dan itu pun dia sudah mendapatkan penghasilan sebesar 5 juta rupiah. Cuma memang Bapak Ibu terkadang di luar sana orang tidak fair membandingkan ya, antara jam kerja menjalankan bisnis ini dengan jam kerja mereka di kantoran. Sehingga terkadang mereka merasa sudah lama menjalankan bisnis ini, padahal sebenarnya belum, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ini juga pernah saya dapatkan pernyataan yang seperti ini. "Pak, teman saya Pak pernah ikut MLM, tapi gagal Pak." Bukan cuma teman saya Pak, tetangga saya juga pernah ikut seperti ini. Tapi apa? Sama Pak, gagal. Teman sekolah saya Pak, gagal. Teman kerja saya Pak, gagal. Keluarga saya Pak, gagal. Semuanya gagal Pak. Terus saya coba tanya, "Tapi Pak, kira-kira pernah tidak Bapak ini ketemu dengan orang yang sukses menjalankan bisnis seperti ini?" Dia bilang, "Ya ada juga sih Pak, cuma lebih banyak mereka yang gagal." Baik, ya. Saya bilang seperti ini, "Pak, kalau misalnya kita ketemu dengan sekumpulan orang gagal di satu sisi. Kemudian di sisi lain kita juga bertemu dengan orang-orang yang sukses. Kemudian di tengah-tengah ada yang namanya sistem. Pertanyaan saya, kira-kira sistem ini jalan atau tidak?"
Teman saya ini masih bingung Bapak Ibu. Saya coba ambil lagi perumpamaan yang lebih sederhana. Saya bilang begini, kalau misalnya kita masuk di satu kampus, di sana ada sengumpulan orang-orang yang DO. Kemudian di sisi lain ada juga kumpulan mahasiswa yang lulus, bahkan banyak yang cum laude. Di tengah-tengahnya ada namanya sistem perkuliahan. Pertanyaan saya, apakah sistem perkuliahan di kampus tersebut jalan atau tidak? Dia jawab, ya jalan. Karena buktinya ada yang lulus, bahkan ada yang cum laude, meskipun ada juga yang DO. Saya bilang, ya sama Bapak Ibu. Ya. Kalau kita ketemu dengan bisnis seperti ini, kemudian di sana ada orang yang gagal, kemudian di sisi lain ada juga orang yang berhasil, dan di tengah-tengah ada yang nama sistem, dan sistem itu ada sistem MLM, berarti kita bisa pastikan bahwa sistem itu berjalan. Nah, seharusnya yang kita tanyakan, kok bisa ada yang gagal, padahal sistemnya jalan? Sebagaimana kita juga seharusnya bertanya, kok bisa ada mahasiswa yang DO, padahal sistem perkuliahan jalan dengan baik. Betul? Terakhir Bapak Ibu, saya ingin sharing pengalaman saya dan juga teman-teman dalam menjalankan bisnis ini. Ini saya pikir penting untuk saya sharing dengan Bapak Ibu sekalian supaya Bapak Ibu nanti tidak kaget ketika menjalankan bisnis ini dan Anda menemukan orang-orang yang seperti ini. Setidaknya ada tiga tipe orang yang akan Anda temukan ketika nanti Anda menjalankan bisnis ini. Ya, tipe yang pertama Bapak Ibu adalah orang yang sama sekali tidak suka dengan bisnis MLM. Jadi apapun yang Anda katakan pasti akan ditolak Bapak Ibu. Pernah ketemu dengan orang seperti ini? Sering. Ya. Bapak Ibu, saran saya kalau Anda temukan orang yang seperti ini, hentikan presentasi. Ya. Jangan debat, tapi tetap jalin komunikasi, tetap jalin silaturahmi. Sekali lagi, tidak ada paksaan dalam berbisnis. Ya, dan kita tidak perlu berkecil hati. Kalau satu orang menolak bisnis kita, maka sesungguhnya di luaran sana ada kurang lebih 200 juta penduduk Indonesia yang membutuhkan informasi tentang peluang bisnis ini, Bapak Ibu. Jadi sekali lagi, tidak perlu didebat, cukup terus jalin silaturahmi, terus jalin komunikasi. Nah, yang kedua Bapak Ibu, ada orang yang tipenya itu menunggu bukti. Nah, orang yang tipe ini biasanya begitu selesai kita sharing peluang usaha ini, dia akan bertanya, kalau Bapak sendiri sudah dapat apa di bisnis ini? Nah, padahal kita baru saja memulai Bapak Ibu, jadi kita belum punya apa-apa. Nah, biasanya kita jawab ini dengan pertanyaan yang bercanda. Pak, terus terang Pak, saya ini baru gabung Pak, saya belum dapat apa-apa. Tapi kalau Bapak gabung hari ini, insya Allah besok saya juga sudah dapat. Ya, jadi ambil santai saja Bapak Ibu, ya, tetap kita jalin silaturahmi, tetap kita jalin komunikasi dengan mereka. Nah, tipe yang ketiga Bapak Ibu adalah tipe orang yang berani untuk menjadi bukti. Biasanya Bapak Ibu, orang yang seperti ini ketika kita tawarkan peluang usaha, dia akan menjawab, kalau memang bisnis ini layak untuk diperjuangkan, maka bismillah saya akan ambil bagian di bisnis ini. Nah, itulah Bapak Ibu, 3 tipe orang yang nanti akan kita temukan di lapangan pada saat kita menjalankan bisnis. Pertanyaan saya kemudian Bapak Ibu, ketika nanti kita mendapatkan orang yang tipe ketiga, orang yang siap untuk menjadi bukti, dan dia pun menjalankan bisnisnya dengan komitmen, dan dia berhasil menjadi bukti, apakah orang tipe yang kedua yang menunggu bukti tadi akan mengambil keputusan untuk join di bisnis ini? Kemungkinan iya Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia tadi menunggu bukti dan saat ini sudah ada bukti. Pertanyaan berikutnya Bapak Ibu, ketika orang tipe yang kedua yang menunggu bukti ini juga mengambil bagian di bisnis ini, kemudian dia pun komitmen menjalankan bisnis ini dan dia pun menjadi bukti sehingga bukti semakin banyak di bisnis ini. Apakah orang tipe pertama yang sama sekali menolak bisnis ini akan berubah pikiran? Kemungkinan iya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, apapun itu keputusan ada di tangan Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu melihat ini adalah merupakan peluang, segera ambil keputusan Bapak Ibu. Karena keputusan Anda hari ini akan menentukan nasib dan masa depan Anda
dalam kurun waktu 2-4 tahun ke depan. Cukup sekian dari saya kembalikan kepada MC yang luar biasa, Ibu Yanti Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu sharing yang luar biasa Bapak dan Ibu. Berikan aplaus kita dengan senyum terbaik. Terima kasih kami sampaikan sekali lagi kepada Bapak Ustadz Yusuf Hakim atas sharing yang luar biasa pada hari ini. Dan tentunya Bapak dan Ibu sama-sama mungkin sudah mendengar sedikit informasi akan ada bocoran sesuatu yang spesial pada hari ini. Mari sama-sama kita nantikan apakah akan ada sesuatu yang tampil di monitor kita pada hari ini. Silakan Bapak dan Ibu, kita sama-sama menyimak. Iya, ada promo reward dari PT Rainer Inti Internasional yang berlaku dari tanggal 1 Mei sampai 22 Juni 2023. Promo reward untuk Emerald Manager 35 kiri, 35 kanan, Sapphire Manager 125 kiri dan 125 kanan, Ruby Manager 225 kiri dan 225 kanan, Diamond Director 755 kiri dan 755 kanan, Crown Star Director 2000 kiri dan 2000 kanan. Luar biasa Bapak dan Ibu. Syarat dan ketentuan berlaku, silakan konsultasi kepada upline Anda masing-masing. Dan promo yang kedua adalah promo Gala Dinner. Periode berlaku dari 1 Mei sampai 16 Juni 2023. Yaitu sponsor 3 akan mendapatkan fasilitas menginap, sponsor 5 akan mendapatkan fasilitas menginap dan juga gala dinner. Sponsor 2 paket 6 juta akan mendapatkan fasilitas menginap, sementara sponsor 4 paket 6 juta akan mendapatkan menginap dan gala dinner. Syarat dan ketentuan berlaku, sekali lagi Bapak dan Ibu silahkan menghubungi pengundang Anda masing-masing dan menghubungi para upline Bapak dan Ibu masing-masing, karena tentunya akan ada beberapa hal yang akan disampaikan lebih lanjut. Baik Bapak dan Ibu, kita sudah sampai di penghujung acara kita pada hari ini. Terima kasih Anda sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini akan membawa berkah untuk langkah kita ke depan. Sampai berjumpa di acara Rainer berikutnya. Saya pamit undur diri. Mohon maaf atas segala hal yang mungkin kurang berkenan yang dilakukan pada malam hari ini terkait pelaksanaan Rainer Business Preview online kita. Baik, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.